Probably kabar semuanya. Ya. Hari ini we're thinking to change the deadline from November biasanya. Dan okay, so briefly, okay, so this is the lectures. Okay, so first, why public toilet? Toilet itu kadang kalau udah juga ya apalagi kalau lagi sudah okay, so kemarin kalian sudah belajar ergonomik sama Budian and try to understand the measurement. Ini kayaknya gambarnya bagus-bagus ya. Ini punya siapa? Oh, Cakra. Ya udahlah ya. Oke. Maksudnya kalian belajar bahwa ternyata kamar mandi itu adalah suatu embodiment atau manifestasi dari sesuatu yang memang benar-benar butuh ukuran, terutama kalau yang di sini ya, yang menggunakan wheelchair, tentunya ukuran ergonominya menjadi lebih mengikat. Gitu. Nah sekarang kalian kemarin sudah mengukur, kalian sudah mempelajari, sekarang kalian
aplikasikan pada desain kalian sendiri. Let's see if you can apply it to your design, gitu ya. And you will know that this is not that easy. Bahkan untuk sesimpel toilet seperti itu. Oke. Jadi apa sih objektifnya? Ergonomic and spatial organization. Ya, nanti ada beberapa requirement dan bagaimana menyusunnya itu menjadi salah satu komponen dan mendapat nilai tertinggi ya. Kemudian material, structure, and construction juga harus bicara walaupun bukan material atau construction secara detail. Tetapi at least you have to make sense bahwa oh kalau bangunan saya ini beton berarti saya harus taruh kolom di mana. Jadi kamu nggak bisa bangunan nggak ada kolomnya terus berharap dia berdiri. Pakai apa? Berdiri ya pakai doa. Kan nggak mungkin ya. Jadi udah ada make sense bahwa ada jarak segini saya harus kasih kolom, pada ujung saya harus kasih kolom dan lain-lain. Kemudian ventilation and lighting, ventilation is crucial dan sebisa mungkin kalian menerapkan yang namanya cross ventilation. Ya, tanpa berarti itu adalah apa artinya cross ventilation? Cross. Artinya apa? Syarat cross ventilation adalah udah pernah diajarin belum? Udah kan? Apa syarat cross ventilation? Minimal ada 2 bukaan. 2 bukaan itu dari posisi yang berbeda. Kalau di 2 sana mungkin juga tidak akan jadi cross ya. Nah itu coba kalian juga bisa gunakan bukaan di bawah, di atas, dia bisa mengalir asal dia menggunakan sisi yang berbeda ya. Nah jadi the better the cross ventilation, of course nanti akan diberi apresiasinya juga yang lebih baik ya. Karena ini public toilet, you need to also keep in mind bahwa maintenance juga dipikirkan. Kalau bisa siang juga nggak usah pakai lampu gitu ya. Kemudian design communication, of course, how you present it in the drawings. Next. Oke, site-nya ada 5. Oke. Taman Ganesha, tahu Taman Ganesha ya? Nah, around that Taman Ganesha, we will not pinpoint where, but then you have to decide and then give a reasonable argument why kamu taruh di situ. Misalnya, oh saya taruh di situ karena dekatnya Gelap Nyawang. So that the make sense itu adalah orang yang dari Gelap Nyawang butuh toilet ya taruh situ. Atau kamu dekatnya Masjid Salman misalnya. Karena biasanya orang ngumpulnya di dekat Masjid Salman, saya akan taruh di situ misalnya. Tapi nanti kan ada counter argumen ya, lu Salman kan udah ada toiletnya, butuh nggak gitu. Jadi itu adalah diskusi yang harus sekali lagi lakukan gitu ya. Pertama, Taman Ganesha, kedua ITB BSCA Yard, tahu BSCA? Sipil? Sipil, tahu ya? Di depannya lapangan sipil itu situ, parkir sipil. Terus ada taman lagi seberang jalannya, nah di situ. Sebelumnya kan ada sebelahnya lagi ada BSCA. Nah di situ. Jadi kalian mengimajinasikan ada crossing people yang mau ke toilet, mau ke parkiran, ke kampus, itu akan mungkin jadi pengguna. Atau ya usulkan daerah situ mana, gitu ya. Atau mungkin depannya, sebenarnya kalau nggak salah kan ada himpunan ini ya, sipil kalau nggak salah ya tempatnya. Jadi mungkin bisa aksesibel juga untuk mereka. Oke, kemudian co-working space ITB di belakang, udah pernah yang bentuknya kayak segitiga itu, yang baru? Nggak tahu, nanti mungkin Kak Evan bisa kasih detail ya tempatnya ya. Udah jalan-jalan belum di ITB Ganesha? Udah ini sekalian ya, di co-working space sana di belakang itu. Jadi kalau jalan ini ke gerbang belakangnya agak ke barat berarti, itu yang agak ke timur ya, ke timur itu ada co-working space baru dan di situ kalian akan assuming bahwa your toilet will serve students in. Kemudian ITB Saraga, nah ini agak jalan-jalan ya ke sana. Jadi di jalannya itu ada PKL itu kan ya, PKL yang Jasera itu turun ke bawah. Nah nanti di sana itu ada area kosong yang kita assuming bahwa ada toilet. Itu akan melayani bagian dari Saraga maupun yang dari PKL. Ya, jadi 2 arah. Satu lagi adalah Babakan Siliwangi. Nah, Babakan Siliwangi ini lebih jauh lagi, ya nanti harus jalan-jalan. Tapi
dia ada setelah ada parkiran, dia masuk, nah di situ ada area kosong, silahkan ditentukan di mana, tetapi kalian assuming bahwa itu akan menjadi fasilitas untuk yang ke Baksil ataupun yang dari area parkir gitu. Jadi pada konteks ini kalian bisa as a group ya, as a group tapi menentukan bahwa area di area ini yang menjadi fokus kami. Nah, urusan nanti di situ kamu agak geser ke sana dikit, agak geser ke sana dikit, tapi tetap di daerah itu, gitu. Itu yang mungkin bisa ditentukan secara kelompok. Oke, next. Oke, apa requirement-nya? Yang kami kunci hanya jumlah ini, ya. Laki-laki akan punya 1 kubikel, which is to build the toiletnya ya. Kemudian 2 urinal atau urinoa, dan juga 2 sink. Kalau yang perempuan ada 3 kubikel, kemudian ada 2 sink, dan accessible toilet itu ada 1 kubikel, 1 sink. Nah, berapa luasnya tidak ada kuncian luas, karena tergantung dengan desain kalian. Tapi tentunya harus make sense. Make sense dalam artian, oh ya luasnya make sense segini, begitu untuk manfaat dan tidak terlalu besar. Gitu ya. Kalau terlalu besar berarti kan kalian wasting space, which is itu juga tidak make sense akhirnya, apalagi dengan keadaan sekarang yang tanah itu semakin sempit, biaya semakin mahal gitu ya. Nah, kalau emang nanti ingin membuat, oh Bu ada common room-nya istilahnya untuk waiting room, ya. Misalnya cewek itu dandan lama, cowoknya biar nungguin dulu. Silahkan, kalian memiliki justifikasi, bisa membuat justifikasi untuk ruangan-ruangan yang dibutuhkan. Tapi of course itu harus make sense dan akan harus di-accept sama, di-approve sama dosen pembimbingnya, ya. Oke, next. Oke, ini deliverables-nya ya, landscape orientation A2, sekarang kita udah pakainya A2, nggak sekecil ini lagi ya. Kemudian lembar pertama site plan dan konsep diagram kenapa gabung, karena kecil. Nah, nggak dipisah aja. Ya harus bisa deh. Nah, nanti akan ada editingnya. Nggak bisa karena site plan kalau barengan konsep nanti terlalu kecil, jadi atau kita cek yang tahun lalu dulu ya Mas, kalau tahun lalu kayak gini. Karena dia cuma 1 ini doang ya. Oke. Oke, gini deh. Kita membuatnya seperti ini karena side plan-nya mungkin agak 3/4 bagian kertas, 1/4-nya bisa memanjang. Cuman if you need additional concept diagram, kamu bisa membuat itu di lembar yang terpisah. Gitu ya, additional. Jadi this is the minimum. Kamu boleh adding more layers papernya ya. Gitu, supaya siapa tahu kamu punya konsep yang unik kayak kemarin pada waktu bikin halte kan, sayang kalau nggak ditampilkan dan segitu nggak cukup silahkan. Kemudian site plan, konsep diagram, kemudian floor plan atau denah, kemudian section ya, 2 section harusnya menjadi 1 lembar. Section itu potongan ya, kemudian elevation, tampak, kemudian exploded axonometry, dan juga perspektif minimal 2 ya, dan itu kalau bisa interior dan eksterior, minimal harus ada eksteriornya karena sometimes mungkin saya beberapa kali kita pada waktu penyetaraan atau pada waktu ini bareng gitu, ini tuh maksudnya bentuknya gimana ya, saya kok nggak bisa ngebayangin gitu karena mungkin gambarnya yang kurang jelas. Nah, coba lihat 3D-nya, itu yang membantu gitu kadang ya, karena kalian di sini bisa bereksplorasi dengan bentuk yang amorf atau bentuk yang apa, dan kalau dari denah sometimes tidak terlalu terlihat gitu ya. Oke, next. Nah, apa yang menjadi assessment kriteria? Pertama, desain aspek. Tentu desainnya harus baik, harus bagus, harus menarik, harus cukup efisien, harus juga aman ya, karena ini adalah toilet, terutama untuk yang gender berbeda. Nah, kemudian yang 30% adalah structural and functional, jadi harus berfungsi baik dan harus dilogikakan, bisa berdiri. Kemudian graphic communication dan juga presentation neatness. Jadi core, kebersihan, yang menghapus sampai robek kertasnya tentunya akan mendapatkan pengurangan gitu ya. Oke, next. Nah, ini adalah timeline-nya, nanti tolong diikutin, dan mulai tugas ini akan ada weekly submission.
untuk mengecek bahwa ini kan karena lama gitu. Nah, setiap minggu akan ada weekly submission dalam artian untuk mengecek progres kalian sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena sudah kalau sebulan itu nggak ada weekly submission, yang ada tidak dikerjakan tiba-tiba jadi desainnya gitu. Ya, itu yang tidak kita harapkan karena kita ingin step by step. Oke, di week 5 which is week ini kalian harus mengerjakan site selection. Jadi kalian memilih nanti ada 5 kan? Nah, satu kelompok itu ada berapa? 10 orang. Nah, 5 orang itu dibagi 10 orang itu dibagi 5. Jadi setiap kelompok ada semua site. 2 gitu kan. Nanti yang sama-sama di Ganyang, kok Ganyang, Taman Ganesa misalnya. Nanti setiap kelompok gabung, mereka jadi grouping bersama. Paham? Jadi ini cross kelompok. Nanti ketika penentuan dari site di sana itu komunikasinya adalah dengan grup yang site kelompok. Paham maksudnya? Ya. Jadi nanti kalian site kelompok, di situ kalian nanti harus menggambarkan peta dasarnya. Peta dasar itu berarti ya inventarisasi dari situnya, di mana ada paving block, di mana ada batas lokan apa, itu kalian sepakati di antara grup yang membawa si kelompok itu. Nah, jadi nanti setelah fix, kalian baru bawa ke kelompok masing-masing, tunjukkan ke dosen bahwa ini kesepakatan kami di kelompok Taman Garisa. Gitu ya. Oke. Nah, jadi yang abis kuliah kalian harus membagi diri menjadi siapa yang dapat apa, gitu ya. Kemudian setelah itu kalian grouping, dan hari ini juga kalian harus sudah mulai site visit, site inventory, mulai meneliti, mendiskusikan, kemudian menganalisis dalam artian ini pantasnya ditaruh di mana, akan ada problem apa kalau taruh di sini, positif negatifnya, di SWOT terserah. Setelah itu nanti diskusinya ditaruh di sebuah piece of paper mungkin ya, dikumpulkan di hari Senin. Ya, jadi nanti biasanya nanti habis ini saya juga akan membuatkan mendeliver kuliah tentang site analysis. Nah, jadi nanti kalian membuat site analysis itu juga secara kelompok, dan itu yang sebenarnya cuma 1 atau 2 atau 3 lembar saja, tidak banyak. Dan itu tidak susah, gitu ya. Cuman memang harus ada pengumpulan. Nah, jadi by Monday, hari Senin besok kalian sudah mengumpulkan tadi site itu. Kemudian minggu depan Precedent Study and Massing Exploration, ya. Kalian harus mulai familiar dengan Newford Time Saver Standard. Sudah melihat Newford? Siapa yang udah melihat Newford? Oh tidak, oh bagus. Satu doang? 2, 3, 4, oke. Tolong dilihat ya. Itu kitab suci, kalau bisa kalian fotokopi. Ada kayak buku fisik 1, dan itu untuk nanti karena pakai terus. Kalian di tapak akan butuh parkir, kalian nanti di PA5 butuh tangga kebakaran, itu semua ada di situ. Jadi mendingan sekarang fotokopi punya 1 pegangan, jadi nggak mengandalkan apa yang ada di IG gitu ya. Kemudian kalian coba mencatat di logbook apa saja kebutuhannya gitu ya. Jadi catatan bahwa 1 meter persegi, 1 orang berapa meter persegi, movement apa misalnya, minimum pintu berapa, itu coba kamu catat di logbook kalian. Kemudian kalian mencari preseden. Nah, preseden ini bentuknya, strukturnya, layoutnya, karena kemarin tahun lalu keluar dengan bentuk-bentuk yang macam-macam, yang lingkaran, oval, ada yang seperti daun bergeser. Itu kalian silahkan gunakan bentukan-bentukan yang dari estetik yang sudah kalian pelajari di halte, ya. Kemudian kita tidak memberikan minimum preseden lagi, tetapi dari pelajaran kemarin kalian tahu bahwa semakin banyak preseden semakin baik ya. Dan semakin banyak yang bisa kamu pinpoint bahwa ini adalah preseden structure, ini adalah preseden layout, ini adalah preseden untuk bentuknya, itu akan lebih baik. Kemudian explore desain alternatif ya, dengan study model,
dan juga nanti party, ya party yang akan kita ajarkan. Kemudian nanti silahkan progres apapun yang kalian punya di logbook, di foto, di submit sebagai progres kedua. Ini akan menjadi komponen penilaian loh. Ya, jadi walaupun dia tidak dinilai per se untuk ini ya, tapi ketika itu missing, kalian tidak akan dapat mendapatkan nilai sempurna untuk progresnya di nilai akhir. Ya, oke. Next. Kemudian meshing dan layout development. Nah, sebentar. Yang WA saya di grup itu nggak ada yang respon kan? Berarti aman lah ya, anggap ya. Yang digital. Yang digital. Yang WA saya di grup. Tadi malam kan aku nge-WA tuh. Di grup. Nggak, ini. Nggak ada kan? Berarti amannya anggap aja ya. Oke. Nah, jadi untuk meshing and layout development, jadi kalian refine the study model, partinya, untuk mulai fitting dengan konteks, orientation-nya, hadapnya, kemudian sudah ada masuk layout-nya juga. Gitu. Jadi layout itu sebenarnya masuk di week 7 ya, 2 minggu lagi sebenarnya. Jadi kalian ketika assessing bentuk, kalau bisa jangan terpaku dulu dengan layout. Jadi supaya nanti nggak gitu-gitu lagi bentuknya. Nanti kita pisah supaya ini istilahnya bentuknya jadi out in ya. Ingat nggak di design pendekatan out in ya. Jadi bentuk dulu kita selesaikan, kemudian kita baru berusaha masuk ke layout. Kemudian di fitting dengan jalan masuknya, ada terasnya atau tidak dan lain-lain. Apapun yang kalian punya di logbook akan disubmit hari Senin minggu depannya. Nah, di week 8 sudah masuk orthogonal drawing, sudah masuk mendevelop satu alternatif dari party dan juga masanya, kemudian fokus di masa layout, jadi boleh single, boleh maksimal 2 kali ya masa yang terhubung gitu. Terus sudah memikirkan interior arrangement dan lain-lain, dan sudah memproduce orthogonal drawing, plan elevation section, di-upload di hari Senin Oktober 27 ya. Kemudian di week 9 kalian sudah harus submit the drawing di week 9. Next. Nah, submission-nya ada di Kamis 30 Oktober ya. Nah, kalian tolong bisa belajar urut balik gitu ya. Oh, 30 Oktober berarti seminggu sebelumnya saya sudah harus apa? Oh, seminggu sebelumnya saya sudah harus apa gitu ya. Jadi kalian mengukur kecepatan produksi diri sendiri. Seperti biasa akan ada digital submission dan physical submission ya. Namanya sudah ada, but submission policy-nya juga tetap apply. Next. Nah, untuk AI di sini ada, kalau di ITB ada yang namanya AI dibatasi. Kemarin AI dilarang. Kalau yang sekarang dibatasi. Dibatasi artinya dosen menentukan batasan kapan boleh menggunakan AI dan tidak. Nah, untuk tugas ini, seperti saya bilang kemarin, kita semakin ke belakang, semakin diizinkan untuk menggunakan AI dan digital. Dan untuk yang ini, AI hanya boleh digunakan dalam proses desain. Dalam artian mencari bentuk, mengenerate kira-kira apa opsi, itu boleh. Tetapi tidak boleh membantu dalam hal produksi. Gitu. Jadi nggak boleh juga kayak apa ya. Ya intinya tidak, kalian kan belum kayak TA ya. Kalau TA kan bisa generate ini, kemudian itu ditempelkan, itu nggak boleh. Gitu ya. Tapi untuk proses diizinkan. Nah, untuk digital tools, probably you are already know that we use SketchUp, mungkin Revit, mungkin lain, itu diizinkan dengan syarat. Diizinkan dengan syarat apa syaratnya? Itu hanya boleh digunakan setelah partinya disetujui. Jadi pencarian awal, ideation, pencarian idenya itu hanya dengan market dan party. Nanti ketika dosen kalian sudah bilang, oke ini aja party yang dikembangkan,
kalian mulai mencari tadi denah mencari memasukkan layout, kemudian mengubah, mendetailkan masa, disitulah kalian baru boleh menggunakan digital. Paham ya? Jadi nanti pencariannya ekstrud apanya bukan dari digital tapi di tangan dulu, setelah itu baru aplikasi detailnya di digital. Tetapi nanti tentunya karena keluarannya masih manual, kamu tetap harus menggambar dengan tangan gitu. Ya. Jadi tahun lalu ada yang pakai semi-semi parametrik gitu ya, bang si siapa Faisal ya, ininya bergelombang-gelombang dan dia menggambar berdasarkan itu. Ya nggak apa-apa. Tapi karena partinya sudah saya setuju itu ini apa gitu. Jadi dia menggunakan sketchnya kan urak-urakan banget ya, emang seniman banget gitu. Tapi kemudian untuk lucu itu nggak apa-apa gitu. Oke, ini referensinya. Ada pertanyaan kah? Udah habis ya? Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita mulai dengan materi. Ini apa? Terus kamu keluarnya apa? Keluarnya apa? Udah aman ya? Oke. Oke, baik. Jadi mungkin sedikit tentang, kita agak ngebut ya. Ini saya punya 178 slide. Tapi kita akan ngebut, nggak apa. Banyak gambarnya kok. Next, Mas. Atau kamu miringin ke sana juga nggak apa-apa. Bisa pakai itu. Bisa nggak? Oke. Sekilas, mungkin tadi saya sudah bilang ya, apa itu public toilet? Ya, public toilet itu ya small building yang mengandung atau fungsi-fungsi yang bisa membantu kita melakukan kegiatan bertoilet ya, toilet, urinal, sink. Bahkan sekarang sudah ada apa yang biasa attach ke toilet itu? Ruang khususnya toilet anak, nursery room, changing room. Itu nanti extendingnya dari public toilet adalah gitu ya. Dan sekarang juga public toilet lebih care terhadap gender. Logikanya saat ini sebenarnya kalian harus tahu bahwa sebenarnya logikanya kalau mendesain toilet itu mendesain perempuan dan laki-laki tidak boleh sama. Kenapa? Kenapa? Beda kebutuhan. Apa beda kebutuhannya? Hmm? Privacy level, apalagi kebersihan. Apa? Level kebersihannya. Laki-laki lebih jorok ya. Atau gimana? Atau kebalikan? Apalagi? Duration. Good. Cara membuang. Oke, keperluannya. Oke. Apalagi? Ya, masih banyak sebenarnya. Kalau kamu punya anak, biasanya anak itu sama siapa? Sama ibunya. Kamu tahu durasi anak itu kalau apa? Heboh dan lain-lain. Ya kan? Kamu buat itu perempuan menjadi takes time lebih lama karena itu kamu lihat di mall yang ada antrian pasti perempuan toiletnya karena kebutuhannya banyak. Belum lagi ada yang mau cuci tangan ngantri sama yang dandan. Ya kan? Ada yang lagi benerin kerudung. Jadi saya mau cuci tangan harus antri. Kemudian fakta bahwa ternyata bladder perempuan itu saya nggak ngerti, tapi dia itu lebih pendek salurannya dan lain-lain sehingga itu membuat perempuan bladder lebih cepat penuh. Bladder itu apa? Kantong kemihnya, ya. Jadi membuat perempuan tuh akan lebih sering repeating untuk ke toilet. Itu secara fisiologis perempuan. Sehingga ada kebutuhan yang berbeda. Harusnya kalian harus tahu bahwa logikanya kalian juga harusnya memberikan ruang yang berbeda juga.
ya. Kita bukan mencari equality, tapi kita mencari apa satunya? Equity. Equity adalah keadilan tetapi proporsional sesuai kebutuhan, gitu ya. Namun di tugas ini karena untuk kebutuhan akademik kita akan samakan, gitu ya. Jadi mohon tahu bahwa ini sebenarnya bukan sesuatu contoh yang baik, itu karena tapi kita supaya tidak terlalu besar dan nanti akan berkembang. Kalau kita biarkan kalian tidak kita kunci, nanti ada toilet apa, kemudian nanti jadi besar. Ya, ini harus kita kunci. Nah, tadi seperti saya bilang kenapa fokus toilet, karena kebutuhan ini di overlook ya, padahal ini embodiment dari ergonomik atau body dimension, comfort, building fisik, utility system, ya utility system terutama plumbingnya, construction dan lain-lain. Next. Nah, jadi public toilet itu dibilang adalah fundamental needs ya dari public space karena dia balancing between privacy and publicness. Itu susah. Kamu ingin membuat cross ventilation, oh buka aja. Tapi begitu dibuka, orang bisa ngintip. Ya kan? Gimana jadinya? Harusnya bagaimana gitu, membuat bukaan yang tidak membuat orang bisa ngintip. Itu artinya kamu harus membalance antara mana yang public, mana yang private gitu ya. Kemudian ini tadi ada yang bilang bahwa the level of civilization itu can be reflected through the accessibility and quality of its public toilet. Berarti kalau di Indonesia gimana public toiletnya? Kalau menurut saya sangat buruk ya. Maintenance-nya pasti bau dan suka nggak ada air. Kalau ada air nggak ada tisu. Kalau ada tisu nggak ada sabun. Kadang ya begitulah ya keadaannya. Jadi the level of our civilization ya ternyata in that level. Bahkan ada saying a nation is judged by its toilet gitu ya. Oke, next. Saya tuh ke public toilet di Jepang dan itu saya pergi keluar kota Jepang yang agak pedesaan, public toiletnya luar biasa bersih, luar biasa wangi. Dan setiap toilet itu kamu tahu kok toilet Jepang itu selalu kan elektrik ya. Ada penghangatnya, bukan cuma penghangat, ada lagunya, ada apanya, tambal semua, dan itu sampai ke desa-desa itu standarnya seperti itu. Luar biasa gitu ya. Jadi ya memang itu adalah peradaban mereka saat ini ya. Oke, ini bisa next aja, ini ngomongin tentang toilet di New Zealand, sebenarnya sama. Nah, jadi ada studi bahwa public toilet adalah microcosm of a civilization's approach to public health, dignity, inclusivity, and infrastructure. Nah, jadi ini hanya sebagai bacaan untuk kamu harus memikirkan juga tentang ini, tentang health, tentang hygiene, tentang social equality, inclusivity tentunya ya. Kalau menyediakan toilet disable, kalian harus menyediakan apa lagi? Remnya. Kalian nggak ngasih rem tapi ngasih toilet disable buat apa gitu ya, hal-hal yang seperti itu. Privacy and publicness, urban development and infrastructure-nya, dan juga environmental sustainability. Next. Nah ini studinya ya, public toilet, the determinant of the progress of civilization and consciousness of society or unnecessary evil. Next. Ini cuma theoretical discussion. Next lagi aja karena kita butuh cepat. Nanti silahkan Anda lihat ya. Nah ini adalah perkembangan public toilet ya dari dulu yang sangat rapat gitu ya, tanpa sekat gitu, mungkin sambil ngobrol, sambil berkebutuhan di situ gitu. Next. Dan ini sebelum Masehi loh ya, 500 tahun sebelum Masehi. Jadi memang kebutuhan ini tuh real gitu. Bahkan sudah ada drainase ya untuk public toilet. Next. Nah, jadi apa sih challenge-nya? Kalian harus mikirkan tentang privacy and public-nya, comfort-nya, ya, termasuk mitigasi dari unpleasant odors, ergonomic design gitu ya, dan adequate protection dari environmental elements. Kemudian universal design kalian sudah belajar di sini. Kemudian dan juga pikirkan juga bukan hanya rem dan itunya, tapi manuver-manuvernya ya. Karena mahasiswa tuh ada yang naruhnya udah benar di sini,
toiletnya tapi ngadepnya ke sana. Jadi dia tuh kayak harus U-turn gitu loh. Kamu bisa membayangkan bagaimana bermanuver dengan kursi roda. Itu susah sekali. Nah, jadinya itu juga harus dipikirkan tempat-tempat yang untuk toilet accessible harus lebih mudah untuk dijangkau. Kemudian contextual responsiveness ya, kalian sudah punya konteks di sana, gimana citra ITB mulai masuk, gimana kebiasaan mahasiswa mulai masuk. Next. Oke, komponen public toilet ini kita lihat bersama-sama. Of course, apa ini namanya? Sink ya, atau wastafel. Nah, kalian bisa lihat berbagai wastafel. Kalau yang tadi itu, coba back mas. Back, coba. Nah, kalau ini wastafelnya single, sendiri. Ya, ada plus, ada minusnya. Sendiri tentunya apa minusnya? Nggak bisa naruh barang. Ya, tapi plusnya apa? Dia lebih bersih karena nggak ada meja itu suka kotor gitu kan, taruh apa-apa. Dan juga lebih ada space mungkin dengan orang. Next. Jadi ada plus minusnya semuanya ya. Nah ini yang ada table-nya, dia on top of the table. Nah kalian juga tahu macam-macam. Coba kalian perhatikan faucetnya, kerannya. Kerannya itu ada yang wall mounted ya, ada yang table mounted, ada yang di wastafel itu sendiri. Nah itu juga memiliki ini berbeda-beda. Kalau wall itu biasanya kadang lebih risky untuk salah taruh sehingga karena dia kan harus di set dulu tuh apanya peralonnya. Nanti agak tinggi, agak rendah. Oh saya ngeset segini loh, ternyata wastafelnya nggak ada yang sesuai saya harapkan. Saya harus ganti wastafel, berarti beda ketinggian dan lain-lain itu ini. Cuma dia memang terlihat lebih estetik gitu ya. Tapi kalau ketinggian kan nyiprat-nyiprat kemana-mana ya. Nah kalau yang di table seperti itu, kalau yang di sink apa namanya wastafelnya seperti itu. Next. Bentuknya juga macam-macam ya. Ada yang bulat, ada yang kotak. Nah ini juga kalau yang ini undermount sink. Si mejanya, countertopnya dipotong dan kemudian ditaruh di atas dari wastafel itu sendiri. Nah, ini mungkin ya lebih bersih karena mungkin cipratan-cipratan bisa diminimalisir gitu ya. Nah kalian pilih yang mana ini nanti. Next. Lihat juga feature-feature kacanya. Ada kaca yang sendiri-sendiri, ada kaca yang luas, ada kaca coba back tadi. Ada kaca yang ada lampunya ya untuk pencahayaan. Ini semua bangun dulu dong. Halo. Ada yang mau cuci muka dulu silahkan. Kalau mau cuci muka dulu. Sok-sok. Mbak. Bangun. L. Bangun. Cuci muka dulu sana. Go. Nih, kayak gini nih. Kalau pengumpulan Senin tuh kayak begini nih. Padahal cuma gambar berapa lembar kan ya. Gimana kalau gambar yang ini nanti? Lebih parah. Cuci muka dulu sana. Go. Mbak, satu deret ini. Udah, mana pakai apa? Hoodie udah kayak lagi camping. Ya, drop in sink. Ya, jadi kalau drop in sink, ayo yang mau silahkan ya. Kalau mau cuci muka dulu. Drop in sink itu seperti tadi undermount, cuman dia masih ada permukaannya di atasnya. Dan juga lihat apalagi kebutuhannya apa namanya? Tisu, sabun di mana kalau kamu taruh kaca semua seperti ini, berarti the only way untuk naruh sabunnya adalah di samping. Tapi kalau kamu buat satu-satu, kamu bisa taruh itu lebih dekat. Ya kan? Ya. Jadi ini kalau di luar negeri itu ada yang sudah satu. Jadi setiap satu ini ada ininya, terus ada pengeringnya langsung. Gitu. Nah itu juga lebih advance. Oke, juga lihat bawahnya. Di bawahnya table counter itu ada yang ditutup, ada yang enggak. Gitu ya. Kalau yang ini yang terbuka ya. Tentunya kalau yang terbuka akan lebih mudah untuk maintenance, tetapi secara visual mungkin kurang pleasant ya. Next. Oke, ini terusing artinya dia menerus buat beberapa orang menjadi satu gitu dengan satu kemiringan tertentu ke arah satu arah. Gitu ya. Nah, kalian juga bisa membuat sing-sing seperti ini. Lihat, kalau emang tidak ada kebutuhan untuk
berkaca bisa menggunakan dibuka. Karena mungkin, oh pemandangan di tempat saya bagus Bu. Atau, oh saya ingin membuat supaya orang-orang bisa menggunakan ini, bukan hanya yang ke toilet saja, silahkan. Kalian bisa menjustifikasi. Next. Oke, ini juga contohnya ya. Nih, lihat kalau kalian menggunakan kaca-kaca pecah-pecah gini, maksudnya kecil-kecil kalian bisa menaruh sabun-sabun di antaranya. Ini juga half mounted ya, jadi dia hanging, cuma setengah doang gitu. Dan kalian lihat countertopnya itu ada naikkan sedikit gitu ya. Emang seperti ada plinnya gitu. Nah itu jarak berapa kalian harus cek. Kemudian belakangnya, nah itu plinnya yang ditunjukin sama Mas. Nggak yang itu, yang belakangnya nempel ke tembok itu Mas. Nah itu nanti belakangnya apa kalian juga harus ini. Jadi kalian bisa mengimajinasikan, oh ini akan nyiprat sampai mana. Itu kalian harus bisa lapisi dengan material yang tahan air. Next. Nah, kalau ini apa namanya? Urinal ya, atau kalau bahasa Inggrisnya urinoa. Bentuknya juga bermacam-macam ya. Dengan fasilitas juga bermacam-macam. Ada yang ya saya sendiri tidak pernah menggunakan ya. Cuman ya kalian mungkin yang cowok-cowok lebih bisa tahu apa saja misalnya bisa auto flush atau bagaimana. Dan biasanya ada jarak tertentunya ya, gitu. Jangan terlalu dekat. Bahu manusia teh berapa? Kalau satu orang tuh jaraknya berapa? Berapa? 60. Nah, kalau kamu berarti jaraknya 120, berarti kamu bahu ketemu bahu, gitu ya. Kamu bayangkan nyaman nggak? Kamu melakukan lagi ke toilet, bahu ketemu bahu. Terus bisa intip-intipan nggak gitu misalnya ya. Kalau gitu beri jarak. Terus ada temenmu yang ternyata suka ngintip, gimana cara supaya itu tidak terjadi? Berarti harus diberi sekat mungkin atau bagaimana gitu ya. Nah itu silahkan kalian bisa mendesain itu karena kalian sekarang desainer ya. Next. Next. Oke. Nah ini kalau yang dengan sekat ya. Nah kalian ini sekatnya tidak ada yang tinggi, ada yang kurang, yang tidak begitu tinggi. Berarti kan yang ditutup itu berbagai macam ya. Ada yang ditutupnya adalah matanya, ada yang ditutupnya adalah apa yang diintipnya gitu. Atau mau semuanya, karena kalian merasa privacy itu penting gitu ya. Itu terserah kalian untuk menginikan. Next. Coba back Mas, back dulu. Sorry. Dan kalian bisa lihat di gambar kanan atas itu ada satu urinoa yang agak turun. Which itu adalah untuk anak-anak ya. Itu bisa kalian juga terapkan bahwa ada kebutuhan pengguna yang berbeda yang tingginya kurang bisa menggunakan itu juga. Next. Nah ini kloset ya, toilet ya. Kloset ini juga ada yang nempel ke tembok, wall mounted ya. Seperti ini, walaupun ini agak rentan karena ya mungkin kalau yang badannya jumbo serem juga kalau duduk di situ ya. Walaupun mereka memiliki standar berat misalnya, biasanya udah ratusan kilo sih. Next. Nah ini kalau wall mounted itu sudah ada ininya ya, istilahnya potongannya nanti kalian bisa lihat kalau ingin mengaplikasikan yang ini. Dan biasanya flushnya itu ada di tembok. Cuman ini memang kalau ada kesulitan atau kerusakan mungkin berarti harus agak lebih repot untuk perbaikan ya, karena kan berarti apa yang akan diperbaiki itu ada di balik dari tembok itu. Next. Tapi secara visual tentunya lebih cantik. Ini adalah toilet yang ngeflashnya itu pakai ini ya, apa namanya? Mungkin di kampus ada yang pakai begini. Toilet jongkok, toilet duduk. Nah, kalian juga bisa berargumen, oh ternyata ini saya di Taman Ganesha, kayaknya tukang-tukang jualan itu, Pak gorengan itu kalau ke belakang itu sukanya jongkok, ya sediakan, silahkan. Gitu. Tidak harus menggunakan toilet yang sesuai kalian, tapi kalian lihat siapa yang ingin akan menggunakan. Atau membuat opsi, satu yang jongkok, satu yang duduk misalnya. Next. Ini adalah untuk yang layout yang kemarin ya, yang wheelchair, sudah ada ukurannya, silahkan nanti dicari, digambarkan. Next.
Nah, ini juga gambarnya ya, nanti akan ada. Ini banyak di Nover, di Time Saver juga banyak sekali. Next. Dimension ini yang nanti kalian tolong cari segera minggu depan ya. Jadi minggu depan kalian sudah harus bisa mengumpulkan semua gambar-gambar ini yang berkaitan dengan kebutuhan kalian. Nah, seperti misalnya kaca. Kaca itu ada di sekitar dadanya mbaknya itu ya. Gimana kalau dia tuh lebih pendek? Berarti dia mungkin tidak begitu bisa terlihat gitu. Melihatnya ternyata dia kecil banget, petit banget. Cuma jidatnya doang mungkin kelihatan ya. Apakah mau yang seperti itu ataukah mau kalian turunkan? Nah, itu adalah desain kalian. Next. Ini yang mungkin ukuran laki-laki, cuman ingat bahwa apa yang ada di Time Saver dan juga Newford dan juga yang standar-standar yang kalian akan temukan di internet itu biasanya adalah standar orang Caucasian. Nah, kalian juga bisa men-adjust itu. Caucasian itu berarti kan biasanya 170-an ya. Terus, ya sekitar segitu. Jadi kalian bisa adjusting kalau memang di Indonesia mungkin kalian merasa oh enggak kok kita nggak segitu, turunin dulu kayak 5 cm. Nah, itu berarti otomatis dia akan turun barengan semua gitu ya. Next. Nah, ini adalah contoh layout ya. Layout itu ada yang berjajar semua. Biasanya memang toilet itu ditaruh berjajar karena pipingnya akan lebih mudah. Jadi cuma ke belakang dengan satu piping dan nah sebenarnya yang lebih mudah lagi adalah yang kalau yang dari kanan atas sama kanan bawah. Kalian kalau secara orang plumbing akan pilih mana? Kenapa? Nah, karena sistem plumbingnya dijadikan satu, itu akan lebih efisien, efektif. Thank you Ayasha ya. Itu akan lebih efisien, efektif karena semuanya menjadi satu, tidak perlu ada dua shaft kanan kiri atau tidak perlu ada jalannya plumbing kanan kiri. Jadi itu lebih mudah dikontrol, lebih efisien juga. Tetapi kadang tidak semua desain itu semudah itu kita buat seperti itu, gitu ya. Kadang akhirnya karena layout-layout yang berbeda require kita menggunakan pengaturan yang berbeda juga. Nah, itu yang mungkin bisa kita gunakan. Nah, ini juga agak kalau kalian entrance-nya di gambar kanan atas, kalian di gambar itu meletakkan toilet disable paling dalam ya. Kenapa kira-kira? Padahal kan secara logika berarti dia harus bermanuver paling jauh. Kenapa? Kok ditaruh di situ? Coba dilogikakan. Kenapa? Ada yang bisa? Cakra, kenapa Cakra? Kamu kok diem aja? Dan gambarmu paling oke. Hah? Gak dengerin ya kamu ya? Kenapa yang kanan atas itu toilet disable-nya di paling dalam? Padahal kan logikanya kan mereka berarti harus jalan paling jauh. Bermanuver paling jauh. Kenapa? Bisa nggak mengkira-kira? Saya juga nggak tahu, saya juga bukan desainernya, tapi at least dari gambar kelihatan. Nggak tahu. Oke, ada yang bisa bantu Cakra? Oke, Ayasha, silahkan. Coba, apa? Kira-kira kenapa? Oke. Kalau saya balik, saya naruhnya di sana, sisanya di sini bisa juga dong. Kalau paling pojok akan curam. Belum tentu karena ada, itu kan akhirnya desain. Tapi kenapa? Karena pintunya ngebuka keluar. Karena pintunya ngebuka keluar. Sehingga kalau di tengah, dia akan menghalangi. Sebenarnya kalau dia bermanuver, kalau misalnya itu sudah cukup. Ada bay-nya itu kan, sudah cukup untuk bisa bermanuver. Tapi memang kalau dia ditaruh-taruh dekat, tentunya menjadi sangat curam. Nah, itu yang kalian bisa pertimbangan juga ya. Tadi benar ya Ayasha ya. Jadi juga pertimbangan manuver juga harus dipertimbangkan. Pintu juga harus dipertimbangkan. Next. Nah, yang kayak gitu kalau kalian melihat presiden, tolong dianalisis seperti itu. Ini kenapa di situ? Ini kenapa di sini gitu ya. Oke, next. Tata letak ruang dalam dan
ruang dalam dan masa bangunan. Jadi kalian itu sekarang dealing dengan fungsi, ruang dalamnya harus diperhatikan ya, juga tata bangunannya. Kalau yang ini 2 toilet dihadapkan satu persatu dengan satu akses tengah ya. Next. Nah, kalau yang ini dia membuat suatu teras, nah kemudian baru ada aksesnya seperti itu. Ini sebenarnya tidak ada pintunya ya, gambar ini. Jadi aksesnya adalah dari samping dan samping. Next. Ini adalah bulat lingkaran ya. Nah, kalian bisa menggunakan ini bisa. Jadi, kalau kalian membuat bentukan-bentukan aneh, standar yang kalian lihat di TypeSever atau Nuvert itu adalah standar minimal. Kalian tidak boleh mengurangi dari itu. Tapi kalau menambah boleh. Jadi kalau misalnya ada amorph gitu, pokoknya dia sudah meliputi dari standar minimal ruangnya, ruang sisanya boleh. Tapi tidak boleh kemudian segitiga terus memotong dari area itu karena kalian jadi tidak bisa bermanuver, gitu ya. Oke, next. Ini juga layoutnya ya, bagaimana ditaruh public disable-nya di sana gitu. Kemudian ini saya nggak ngerti ini apa ya, mungkin ini nursery room mungkin atau apa, kemudian baru toiletnya adalah di belakangnya. Next. Ini layoutnya membedakan antara yang tradisional istilahnya squat toilet sama yang toilet duduk. Dan kalau lihat di tengah dia basinnya sinknya itu pakai yang single standing ya, tanpa meja tanpa apa, jadi berarti dia berdiri sendiri. Next. Ini juga yang buat perempuan yang kiri ya, kelihatan, yang buat laki-laki yang kanan. Dan ini ada rem-rem, dan remnya itu menuju ke arah yang paling kanan, yaitu yang disable. Next. Ini juga lihat bentuknya tidak kotak ya, tetapi setiap kubikel tetap sesuai dengan standar. Ruang sisanya yang lain itu diizinkan untuk lebih bebas. Next. Ini sebelahan ya. Nah, yang sebelahan gini paling mudah, tapi juga tentunya akhirnya desainnya paling biasa ya. Gitu. Jadi saya mengencourage kalian untuk mencoba desain-desain yang baru. Next. Yang berapa ini ya? Oke, next. Oke, ini nanti bisa dilihat ya beberapa layout. Jadi perempuan dan laki-laki tidak harus kongruen, mirror, tidak harus. Ini kalian yang adalah desainernya, kalian boleh menentukan sendiri. Nih dengan ditekuk-tekuk misalnya, atau di ini ya. Nah ini misalnya bulat di slide gitu. Jadi ada common entrance-nya di ini. Hati-hati kalau kalian mirror pintu itu kalau bisa jangan hadapan. Ya, ketika cewek buka pintu, yang cowok buka pintu jadi terlihat. Terus kalian pastikan ketika membuka pintu kalau bisa jangan langsung toiletnya. Ya, jadi biasanya karena kalau di mall kan gitu ya, ada dinding dulu supaya ketika buka yang kelihatan adalah dinding. Itu adalah bentuk privacy. Ya, nah ini juga kalian misalnya bentuknya adalah wavy gini seperti Hadid like gitu ya. Kemudian kalian membuatnya seperti ini diizinkan. Tetapi intinya adalah minimal standar terpenuhi. Atau membuat compound. Jadi satu atap, tapi sebenarnya ada compound yang berbeda. Kemudian sinknya dibuat yang terus sink tadi bersama. Itu juga diizinkan. Silahkan diskusikan dengan pemilik masing-masing ya. Compoundnya bisa kotak, tadi kotak tadi ya, yang ini bulat gitu. Juga yang seperti daun-daunan ini ya, ini scale-nya agak besar sebenarnya, tapi ini agak jauh gambarnya. Ini lebih shattered ya tempatnya. Oke, pencahayaan dan penghawaan. Kita lihat ya. Nah, jadi toilet yang lebih tradisional, dia tidak menutup, biasanya hanya membuka atasnya supaya cahaya dan juga udara masuk gitu. Tapi ini juga agak khawatir tampias ya kalau hujan ya, karena kalau tidak tercover baik maka bisa ini, dan juga pengintipan terutama yang akan bahaya. Next. Ini juga, nah jadi gimana caranya supaya
apakah mungkin perimeter wall-nya itu hanya untuk yang sink saja, gitu. Toiletnya malah agak di dalam, supaya kalau ada yang ingin dari luar pakai HP gitu, nggak langsung ke cubicle toilet. Ya, itu nanti bisa diatur. Next. Oke, ini contoh yang lebih advance ya, orang untuk yang mungkin sakit itu di rumah sakit. Next. Nah, ini ada yang teknologi terbaru, mungkin kalian tahu bahwa sekarang di luar itu banyak yang menggunakan kaca. Kaca ini nanti ketika kamu mengunci, cerak, dikunci, itu otomatis kacanya jadi kaca es. Jadi kaca es, tahu ya? Kaca es itu kaca yang burem gitu. Nah, memang agak riskan gitu. Kemarin saya juga pas di Indobuild Tech itu juga melihat ada kaca yang begitu ada tombolnya, itu menjadi kaca buram, otomatis kaca ini. Jadi bisa diatur. Cuman memang butuh listrik. Jadi kalau mati listrik ya jangan pakai ini gitu ya. Next. Ini juga di kota-kota besar sangat sederhana. Next. Ini juga ya pakai kaca karena ada pemandangan yang ingin ditampilkan. Next. Menarik ya. Jadi menggunakan komponen-komponen garis dan juga bulat, tetapi bulatnya bolongnya itu tidak dipaskan di ini ya. Jadi memang untuk di area-area teras-terasnya. Next. Ini kalian juga bisa ini kan permainan cahaya. Nah, cahaya ini bisa diatur karena menimbulkan ritme, repetisi, dan lain-lain. Dan ini kalau kamu bayangkan, kalau kamu memiliki desain seperti ini, pagi, siang, sore itu akan berbeda bayangannya, gitu ya. Tapi hati-hati kalau di tropis ini bisa jadi panas, ya. Next. Bisa juga menggunakan ini namanya gabion ya. Gabion itu ada sesuatu yang apa namanya? Frame besi, kemudian diisi. Isinya ini yang ini bisa seperti apa ini sih, paving atau apa, sisa-sisa blok atap atau apa. Ada juga yang mengisi dengan batu-batu bulat-bulat gitu ya. Nah, ini juga bisa, tetapi hati-hati tentang privacy again, karena ini beberapa bagian itu see-through ya. Next. Ini juga ini sepertinya menggunakan kaca ya di satu sisi. Next. Preseden. Next. Nanti ini beberapa presiden bisa dicari sendiri. Next, bisa di slide aja, Mas. Ini ya di pinggir jalan pisang ya. Nah, mungkin tidak begitu cocok untuk di Indonesia kayaknya. Ya, kalau yang di jalan pisang gitu. Ini kubikel ya kalau di luar. Ini juga yang lebih sederhana. Apakah boleh kalian membuat sesuatu yang seperti ini? Ya boleh aja. Kalau kalian punya argumen, apakah ini cocok untuk konteks di tempat kalian. Nah, ini ada teknologi-teknologi bahkan dia membuat tangki airnya diperlihatkan dan lain-lain loh. Oke, ini juga ya. Kalian bisa menggunakan juga hal-hal seperti ini, water catchment. Jadi, wah sayang sekali air hujan itu nggak ini. Nah, kalian bisa membuat seperti mangkuk, kemudian nanti ada peralonnya ke water tank. Itu juga bisa. Jadi, namanya rainwater harvesting ya. Next. Oke, ini menggunakan material kayu ya, dengan kisi-kisi pada beberapa sisi, sederhana saja, tapi karena dia memang harmoni dengan alamnya ya, itu menjadi konsep ya. Next, terus saja contohnya. Nah, ini bisa menggunakan warna, walaupun nanti mungkin tidak terlihat di ininya ya, gambar hitam putihnya, tapi kalian bisa memberikan color code bahwa ini adalah dengan warna. Oke, next. Dengan permainan lampu, dengan permainan void dan solid ya. Ini namanya solid itu dinding, kalau void itu yang si kaca. Lihat kacanya, kamu lihat, perhatikan gambar kanan atas atau kiri atas. Itu namanya kaca apa? Kaca satu arah, betul Mas. Kaca namanya one way. Kaca one way hanya bekerja ketika dia siang hari. Ketika area luarnya lebih terang daripada area dalamnya.
Jadi konsepnya adalah area yang lebih terang menjadi memantul. Nah sekarang berarti ini bisa nggak dipakai malam hari? Kalau malam hari, yang dalam yang terang, yang dalam yang jadi kaca, yang jadi cermin, yang luar bisa melihat. Nah jadi harus hati-hati. Nah mungkin karena dia tahu bahwa oh kalau malam nggak ada yang, jadi ya sudah dibuat aja seperti ini. Malah untuk sekalian mengawasi supaya tidak menjadi tempat-tempat yang aktivitas yang tidak diinginkan. Next. Ini menggunakan kaca one way semua ya. Agak serem ya, tapi sebenarnya. Next. Nah ini yang tadi mungkin menggunakan corrugated dan juga apa istilahnya material-material yang memiliki tekstur atau pori. Itu kalian bisa mengeksplor banyak hal ya. Nah ini bisa cantik karena atapnya plain, lurus, bening gitu, tapi dia memberi aksen wall. Nah jadi ada yang namanya aksen wall. Jadi kamu ini menjadi cantik karena aksennya di satu titik. Kalau memang nanti atap-atapnya seperti itu nanti bisa menjadi cukup ramai ya. Kalau Bu Ririn tuh bilang desainnya berisik, berisik. Nah jadi jangan membuat desain yang terlalu berisik juga ya. Next. Saya baru nggak ada Bu Junita. Oke, nah ini juga sederhana, tapi dia melakukan permainan-permainan tadi cahaya ya, dengan membuat shadow-shadow yang jatuh ke dinding. Next. Nah ini yang gabion tadi dalamnya kalian bisa melihat, oh ternyata memang see-through gitu. Jadi memang walaupun orang kalau lewat sekilas mungkin tidak akan ini, tapi untuk yang niat mengintip, nah itu kelihatan. Nah yang kiri kalian bisa lihat ya, sink pun ada yang berbeda ukuran, ada juga yang di light up ininya, jendela kacanya, cerminnya. Next. Ini untuk beberapa yang ini ya ingin menangkap cahaya tapi nggak pengen diintip misalnya, nah itu bisa beberapa cara seperti itu. Next. Ini di taman, nah ini tadi yang mungkin gambarnya kayak daun-daunan ya. Jadi dia bentuknya oval, daun, di mana entrance-nya, di mana ininya. Nah nanti kalian kemarin sudah bikin logo toilet kan? Bisa tuh dipasang di sini ya, buat yang sudah memiliki logo sendiri bagaimana to define male and female toilet. Next. Jadi ini kalian lihat tadi bisa menyatu di antara pohon-pohon, tidak menebang pohon ya. Ini menggunakan kayu-kayu vertikal, kisi-kisi vertikal. Next. Ini menggunakan robekan-robekan, di mana robekan itu kemudian diberi aksen light, sehingga robekan itu menjadi stand out. Mungkin kalau tidak orange mungkin akan less dramatik ya, tapi karena ini orange dan cukup terang baru dramatik. Nah ini menampilkan strukturnya. Oh saya suka struktur, saya ingin menampilkan struktur saya, silahkan. Kemudian yang di light up adalah atapnya. Yang di light up itu malah struktur atasnya. Next. Menggunakan bata expose ya tadi ya. Ini menggunakan metal di apa namanya? Dibuat lattice gitu. Nah, jadi bagian yang privacy butuh privacy jadi solid, kemudian yang di atas yang di lattice. Next. Ini tradisional ya, jika memang ingin menggunakan bambu. Next. Ini menggunakan warna dengan bentukan dekonstruksi ya, asimetris. Next, bisa menjadi suatu template. Next. Next lagi, mungkin biar udah jam segini. Coba next. Next aja, nanti bisa dilihat sendiri ya teman-teman ya. Coba next sampai slide apa? Next. Oke. Silahkan nanti Kak Evan akan men-share slide ini, bisa sebagian juga mungkin bisa menjadi presiden, atau kalian bisa mencari presiden di internet juga atau di buku ya. Ini putih bersih ya, dengan ada satu aksen landmark di situ istilahnya. Ini menggunakan metal, ya, menggunakan kaca yang tadi kita bahas. Ini juga sama ya, sendirian cuman dia berubah menjadi kaca es. Ini kalau yang sederhana, ya ini untuk yang privacy, introvert ya.
toiletnya running robot. Oke, next. Jadi kalian nanti akan memiliki konteks site ya. Why do you carry out an architectural site analysis? Karena kalian harus tahu ya apa itu yang terjadi di konteks kalian. Purpose-nya adalah tentunya untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang site supaya kalian bisa duduk di mana dan bagaimana menyesuaikan site-nya itu jelas gitu. Jadi apa sih yang harus dilihat existing condition-nya gitu ya, dan juga predicting. Again, mungkin di teori desain kita bilang bahwa desainer itu dealing dengan future. Jadi kalian harus bisa memprediksi kebutuhan-kebutuhan yang akan datang sebisa mungkin difasilitasi. Next. Nah, jadi bangun ya teman-teman ya, masing-masing melek ya. Gerak-gerak dikit nggak apa kalau ngantuk. Jadi nanti kalian itu akan melakukan site visit. Site visit ini akan ada dua data, soft data dan hard data yang kalian kumpulkan. Soft data adalah penilaian kalian, your own interpretation of, jadi kualitatif, subjektif, ya. Sedangkan hard data itu sesuatu yang clear, kalian bisa hitung, kalian bisa perkirakan, kalian bisa secara objektif bertanggungjawabkan. Next. Soft data itu apa aja, ya? Jadi sesuatu yang datang dari observasi, interview, survei, ya. Jadi kamu human interaction, kamu menilai, mengobservasi, oh, orang tuh gimana sih ketika lewat di sini, oh, orang itu biasanya duduknya area mana, itu adalah interpretasi kalian. Jadi itu adalah soft data. Kemudian cultural context, aesthetic perception, user needs atau preferences, ya. Dan itu biasanya hanya bisa di attain dari observasi dan juga interview. Next. Kalau hard data itu lebih ke sesuatu yang measured, mapped, dan juga usually involving numbers gitu ya. Misalnya data curah hujan, data kepadatan penduduk, itu hard data. Topografi, jelas konturnya clear, infrastructure, transportation and accessibility. Itu adalah info-info yang objektif. Next. Nah, apa yang biasanya kalian cari ketika site analysis? Location-nya, di mana dia bertempatnya, neighborhood konteksnya, siapa yang ada di situ, siapa yang potensial akan menggunakan, apakah ada misalnya misalnya di Taman Ganesha saya pakai situ tapi nanti ketutup parkir. Nah, itu berarti adalah neighborhood konteks bahwa ada ganyang, kemudian ada tempat parkirnya dan lain-lain. Itu juga sesuatu yang harus kalian pertimbangkan. Zoning and size, ya, di mana zone-nya dan juga cocok nggak dengan zone-nya dan juga size-nya, legal information, ya, baik itu ownership, juga peraturan bangunan dan lain-lain. Kemudian natural physical features. Kalau ada pohon di situ, sebisa mungkin tidak ditebang. Jadi kalian harus mentitik-titik di mana pohon itu berada sehingga kalian bisa wiggle di antara pohon-pohon itu kalau memang itu konsepnya ya. Kemudian ada man-made features, apakah ada existing walls, building, setback dan lain-lain. Next. Kemudian sirkulasi manusia, mobil, kendaraan, itu bagaimana. Kemudian utilities, climate ya, biasanya kalau siang dia ke shade nggak sama pohon atau dia akan mendapatkan panas dari jam berapa sampai jam berapa, itu termasuk climate ya. Kemudian sensori, ada nggak bau-bau, oh ternyata dekat tempat sampah gitu, ada baunya, atau mungkin dekat tukang bakso akan ada bau bakso, itu tolong di record juga gitu ya. Kemudian human and cultural. Next. Nah, ini adalah checklist, mungkin bisa dibuat ini juga ya. Jadi natural element apa aja, topografi, vegetation, soil condition, ya, ada nggak sih gundukan tanah di situ, ada nggak sih bunga-bungaan tertentu atau apa gitu ya yang covering the soil. Kemudian water bodies, ada nggak air-air, apakah itu lake atau kolam, buatan atau tidak. Kemudian microclimate-nya, ya, sunlight, wind exposure, humidity, dan wildlife. Wildlife mungkin kalau dekat pohon, ada suara jangkrik kayak di depan ini ya. Kan kalau pagi sering ada suara krik 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 krik, itu bisa di enhance gitu atau di include dalam perancangan. Atau mungkin banyak burung, ada cuit-cuitnya tapi ternyata kotorannya di mana-mana.
Oh, jadi berarti saya harus menggunakan atap yang seperti apa, meminimalisir kotoran itu numpuk di atap misalnya. Next. Kemudian build element existing structures, ya yang tadi sudah saya sebutkan, infrastructure, fences and boundaries. Ada nggak apa namanya pagar? Pagar itu bukaannya di mana? Saya mau deket bukaan atau saya malah mau jauh dari bukaan, itu juga bisa dipertimbangkan. Kemudian parking area, signage and wayfinding, site amenities seperti outdoor furniture, lighting, dan lain-lain. Next. Contextual element ya, surrounding development, ada nggak buildingnya, ketinggiannya berapa, ini tuh akan apa namanya sitting di konteks apa, urbannya seperti apa, kemudian community features-nya ada nggak, proximity school, park, and other community services ya yang akan bisa menggunakan ini kamu. Next. Massing studies ini adalah kalian, kita udah masuk ke party ya, jadi ini buat teman-teman yang belum tahu party, bangun dulu yuk. Coba temennya kanan kiri dibangunin semua. Halo, berdiri semua, berdiri. Berdiri semua. Kita lihat yang nggak berdiri siapa. Zaki. Bangun, bangun. Oke ya. Oke, dah kita dulu duduk. Habis itu kalau emang udah biar wiki. Party ini ya. Next, mau kuliah sambil berdiri aja? Atau mau duduk? Ya duduk lagi. Coba tahu mau kuliah sambil berdiri. Saya dari tadi juga berdiri. Nemenin saya. Oke, ini penting karena ini menjadi bagian dari proses party. Kalian menggunakan massing study, ya. Massing studies itu bisa jadi dari apa namanya? Market, ya. Kalau sudah pernah eksplorasi market. Sekarang kita juga including eksplorasi party. Next. Nah, ketika kalian sudah memiliki analisis seperti ini, nah ini yang kita harapkan nanti keluar ya hari Senin. Ya, bersama teman-teman. Jadi di mana titiknya pohon, di mana apa gitu. Nah, next. Oh, ini set analisis dulu. Analisis nanti kalian mungkin bisa membuat seperti ini. Jadi walaupun ini sebenarnya bukan ini ya, so yesterday. Tapi kadang kalian menggambarkan seperti ini. Kalian sudah memiliki misalnya untuk sunpat itu banyak digambarkan seperti ini, barat timur mananya, tapi sudah ada app-app di online gratis yang kalian bisa naruh koordinat atau bagaimana, saya nggak ngerti itu karena Pak Aswin yang bilang ya, karena beliau adalah orang digital sekali. Kalian tinggal masukin data, langsung terlihat bangunan itu nanti akan dari matahari lebih akurat maksudnya. Matahari kita tuh kan kita di selatan khatulistiwa. Berarti kan matahari lebih banyak di utara kita sebenarnya. Ya kan? Jadi tidak di tengah kita, tapi di utara kita. Utara kemana? Sana. Jadi agak ke sana gitu kan. Jadi geraknya itu agak gini, bukan gini gitu sebenarnya. Paham ya? Nah, itu mengindikasikan apa? Mengefekkan apa? Efek bayangannya seperti apa itu sudah bisa di generate dengan digital sebenarnya untuk analisis ini. Nah, kemudian apa saja? Matahari, angin gitu ya. Kemudian anginnya nyaman apa enggak? Ada suara di mana? Next mungkin contoh lain Kak. Nah, ini kalian menggunakan label-label ya, silahkan. Ini sunpadnya, ini anginnya, kemudian ini misalnya untuk noise-nya, ya, noise dari mana, kemudian ini ada entrance, ya jadi mungkin apa yang paling kalian bisa taruh gitu. Terus ada kontur, ada pohon. Nah, kan kemudian kalian nantinya menggunakan bangunan kalian, masa kalian di situ. Next. Ya udah kita cepet aja ya. Kira-kira paham ya? Ini adalah gambaran site analysis. Kalian bisa menggunakan as expressive as possible dan memasukkan komponen sebanyak mungkin. Dengan tadi misalnya kalau ini di tepi pantai berarti sea levelnya bisa diinikan, bisa ditampilkan. Kemudian ini path-nya ya, mana jalur yang utama, mana jalur yang pedestrian, itu juga bisa digambarkan. Kalian bisa menggunakan warna, spidol, pensil warna, stabilo dan lain-lain. Party. Oke, next. Apa itu party? Party itu the central idea or concept of a building.
ya. Jadi ini bahasa Prancis ya, bukan party pesta gitu, tapi party ini. As an essential approach or scheme underlying an idea. Jadi itu adalah basic articulation atau fundamental idenya. Kalau misalnya kalian sering mendengar arsitek tiba-tiba kepikir, oh iya gini aja, terus dia menggambar di atas tisu dengan menggunakan bolpen, itu adalah party. Jadi itu adalah underlying idenya tuh itu. Next. Nah, party ini bisa datang kalau nih ya bilangnya a rough drawing, doodling, atau diagram using use early in the schematic design process to represent design concept ya. Atau bisa juga dibilang napkin sketch, yaitu benar-benar ide dasar sekali yang akan siap untuk di develop. Next. Nah, ini penjelasan tentang party yang bisa mungkin di ini sendiri. Next, kita lihat contoh-contohnya saja. Oh, factor which influence party. Program, character of the users, or activity, ya, set or context, dan other image that suit the concept of the building. Jadi walaupun ini adalah konsep, tapi kalian sudah memikirkan, sudah ada terakumulasi informasi-informasi itu. Jadi party itu datangnya setelah kalian melakukan analisis, bukan sebelum, gitu ya. Jadi kalian sudah tahu dulu, oh kira-kira saya bisa menyelesaikan dengan apa. Nah, kemudian keluar party. Nah, kita lihat plan. Jadi party ini bisa berupa plan. Nih, sesimpel ini. Tapi ini mengindikasikan bahwa saya akan menggunakan bentukan rectangle dengan mana yang void, mana yang solid, kemudian ada vista di bawah. Vista itu apa? View-nya, ya. View-nya di sana, berarti saya akan menghadap ke sana. Jelas sebenarnya dia bicara apa. Padahal dengan hanya garis yang seperti ini. Next. Ini bisa terlihat ya, bahwa oh saya akan membuat bangunan yang terpenggal-penggal dengan penggalan. Sebenarnya penggalan itu kalau disatukan menjadi rectangle, semi-semi rectangle. Tapi saya belah-belah akses utamanya di mana, jelas. Next. Nah, ada juga yang sampai urak-urak gini ya. Tapi dia mungkin ini membedakan mana bangunan yang berfungsi apa dan fungsi apa. Dia juga bisa menggunakan warna lain. Next. Ini juga bagaimana sirkulasinya terjadi dan hierarki dari mungkin bangunannya. Next. Kemudian ini juga sudah terpikirkan mana yang publik, mana yang tidak, mana yang private gitu. Pembagiannya dibatasi dengan apa sudah terpikirkan. Next. Nah ini kalau ini desainer-desainer kayak Zaha Hadid ataupun Frank Gehry itu sukanya bikinnya partinya kayak gini ya, tapi luar biasa. Jadi bentuk bangunannya sangat berbeda. Next. Ini plan juga bisa sudah lebih detail yang kanan. Sudah ada mungkin ide pembagian ruangnya, tapi ini sudah aksis saya yang merah itu dia menggunakan warna yang berbeda. Kemudian ada buffer, mungkin di situ ada noise atau mungkin sesuatu yang unpleasant ditutup dan di buffer. Next. Bisa juga party datang dari section. Next. Nih, cakep ya. Jadi ide saya adalah tree house misalnya. Jadi saya membuat layering-layering dengan menggunakan party ini. Dan itu sudah ada bagaimana orang beraktivitas di atasnya. Next. Nah ini mungkin, saya ingin sesuatu yang plain, clean. Nah dia menggunakan potongan yang seperti ini. Kita bisa melihat ternyata bangunannya itu kecil, ya, karena potongannya itu cuma setinggi orang ini dikit. Cuman kemudian saya berikan nuansa-nuansa dengan elemen vertikal yang eksesif melebihi dari bangunan itu sendiri. Next. Nah ini beberapa party ya idenya untuk potongan. Next. Terus lagi mungkin kita bisa lihat itu ada underground. Ini aksesnya di atas ya yang kanan, kemudian yang ini ternyata ada di sloping mungkin, kemudian mana yang di cut mungkin kelihatan, dan juga ada underground-nya. Nah juga next. Gampang ya bikin party? Gampang nggak? Gampang nggak Mbak? Gampang nggak Mbak? Hah? Yang cari idenya yang susah ya, bikin partinya mah mungkin kelihatan gampang. Next, ini berarti bangunannya stilted ya. Bisa juga dengan aksonometri atau perspektif. Nah, kalian bisa menggunakan konsep-konsep, yang atas konsepnya adalah cheese mungkin ya. Cheese bolong-bolong dipotong-potong gitu. Atau mungkin yang bawah, kanan bawah itu mungkin saya ingin emphasis aksisnya sehingga
seperti itu kira-kira. Next. Ini juga, saya ingin emphasis sirkulasinya, di mana bangunannya, bangunannya di ujung dan di ujung saja, misalnya. Next. Presiden ya, ini beberapa presiden. Oke, ini adalah party ya, party dan jadinya bagaimana? Partinya adalah dia men-shattered komponen-komponen bangunan ya, kompon-kompon, terus kemudian jadinya seperti yang bawah kiri ya, Peter Zumthor, thermal bath. Ini adalah Alberto Campo Baeza ya, Casa de Rufo. Awalnya idenya seperti itu, ada suatu ini di bukit, kotak clean, dan ternyata memang betul hasilnya adalah kotak clean. Gitu. Next. Ini partinya, dia membuat komponen maju mundur ya, dia terbang, maksudnya stilted di atas, seperti treehouse, dan jadinya seperti itu. Next. Ini contoh ya, Renzo Piano ini terkenal juga, Cibao Center, dan ternyata bentuknya seperti dengan apa yang di sketch ya, ini juga. Nah, jadi kita bisa melihat party itu benar-benar menjadi ide dasar. Party itu bukan hanya urak-urakan atau bukan hanya gambar-gambar nggak penting, tapi dia benar-benar menjadi embodiment dari si desain itu sendiri. Ya, lihat, konsep saya adalah ada yang terbang atapnya, kemudian ditusuk oleh vertical pole, jadilah seperti itu. Ya. Tapi penggambaran party sangat sederhana, karena itu merupakan desain yang sangat awal. Nah, kita bisa melihat bahwa ini spiral, kemudian atau enggak ini bagaimana, bahkan kan, ini dari plan-nya ya, bentuknya akan menjadi seperti itu. Dan lihat plan dengan partinya exactly sama gitu. Ada yang sama persis, ada yang tidak. Ini berarti dia lebih menjadi membuka keluar, mungkin karena depannya ada sesuatu atraksi mungkin. Next. Ini juga ya, agak spiral, dia membuat akhirnya library-nya juga berbentuk spiral walaupun ada justifikasi adjustment. Next, ini partinya adalah orang duduk seperti itu ya. Ini juga kita bisa melihat kemiripan walaupun partinya masih sederhana. Nah, saya ingin kalian mulai sering exploring party gitu. Gunanya punya logbook adalah setiap ada ide tolong di catch dan dibuat partinya. Mudah nggak bikin party? Mudah ya? Bukan sebuah sketch jadi, bukan sebuah sketch final, bukan sebuah sketch yang di-render. Ide keluarin, saya mau seperti ini. Gitu, itu harus ditangkap. Gitu ya. Udah? Selesai, alhamdulillah 178 slide. Yeay, kita ngebut ya. Buat yang bangun tidur, selamat bangun tidur ya. Udah nyenyak, udah puas ya tidurnya 2 jam. Oke, apakah ada pertanyaan? Baik dari Thor maupun tadi site analysis party tentang toilet? Adakah? Habis ini kalian akan ngapain? Site visit. Sebelum site visit kalian harus ngapain? Kalau mau tidur dulu silahkan ya, tapi janjian sama kelompoknya jam berapa gitu. Kalau misalnya nanti, oh iya Bu, saya mau tidur dulu sejam, kita baru persiapan jam 10 nanti, silahkan. Tapi resikonya tentunya makin panas ya. Dan ada yang di jauh-jauh nanti mungkin agak perjalanan ke sana. Tapi yang jangan dihindari ya, malah siapa tahu saya belum pernah ke Baksil, ini kesempatan saya ke sana. Ya. Datar. Karena kalian belum tahu kontur ya, kalian belum bisa ini kontur sampai di tugas, pokoknya tingkat ini kalian tidak considering kontur. Jadi kalau dan sudah dipilih lahan-lahan yang relatif datar ya, tidak ada yang terlalu hilly, jadi nanti silahkan pilih aja yang misalnya kalau ada yang agak kontur ya nggak perlu dipilih, atau nanti kalian bisa assuming itu datar. Tapi kan kalau itu datar kemudian di sini ada turap kan berarti harus ada
yang assume bahwa ini adalah ada perbedaan ketinggian, gitu ya. Nah itu semua diputuskan di kelompok. Jadi kalian juga, kenapa saya push kelompok, karena at the end of the day kerja arsitek tidak pernah sendiri. Ya, kalian akan dealing dengan orang-orang dengan kepentingan yang berbeda. Orang sipil, kalian pengennya kolom sepipih mungkin, orang sipil pengennya kolom segede mungkin. Gimana diskusinya? Seperti halnya ini, kalian pengen di Taman Ganesha di sini, teman kalian di sini. Gimana diskusinya supaya ketemu enaknya di mana? Gitu ya. Nah, jadi untuk yang tadi site analisis dikerjakan bersama, penentuan dikerjakan bersama sampai ke gambar peta dasarnya. Peta dasar adalah gambar itu sudah ready untuk kalian taruh masanya, untuk desain kalian. Jadi yang namanya selokan, pintunya, di sini ada apa, di situ ada kanstinnya, itu semua sudah selesai bersama-sama. Gitu ya. Oke, semoga kalau misalnya makin cepat hari ini, makin bisa didiskusikan, makin bisa dicicil untuk hari ini. Gitu. Jadi janjian sama-sama Taman Ganesha itu emang harus banget kah, atau kalau misalnya kelompok sendiri yang misalnya pengen jam segini boleh? Silahkan, tapi at the end of the day itu dikomunikasikan sama kelompok. Paham? Jadi gambar Taman Ganesha tidak boleh berbeda antar satu kelompok dengan satu kelompok lain. Gambar Taman Ganesha yang digunakan hanya satu untuk satu studio. Paham? Ya. Terserah. Untuk submission progress submission tidak ada requirement. Jadi kalian nyamannya gimana? Oh ternyata, untuk A2 nih, ya udah sesuaiin dia masuk skala berapa di A2 misalnya. Atau requirement 100. Oh 100 ya sudah bikin 100 supaya nanti kalian bisa potong di situ untuk yang di set plan-nya. Gitu. Jadi untuk progres sebenarnya kita tidak ini. Untuk peta dasar paling yang 100 kali ya Kak ya, supaya sama dengan site plan, karena itu kan nanti untuk taruh site plan. Gitu. Jadi prosesnya adalah kalian menentukan peta dasar dulu, disetujui bersama, kemudian itu yang digunakan untuk site plan. Nanti kalau denah kan akan di blow up lebih besar, 1:50 kan. Gitu. Paham ya kira-kira ya. Jadi kalau memang misalnya, saya berarti kan satu kelompok 2, ada 10 kelompok ya Kak, 20 orang. Berarti, ternyata terlalu besar, nanti terlalu crowding. Kita mau bagi 2 Bu, nggak apa-apa. Gimana kalian berjanjian aja. Tapi setelahnya kalian harus duduk bersama, menentukan itu bersama-sama. Dan semua harus kerja. Ya, saya juga berharap ada peer control. Kalau memang ada yang tiba-tiba nggak site visit, nggak mau kerja, bisa silahkan dilaporkan. Laporan ke saya atau laporkan dosen pembimbing bahwa anak itu tidak kerja. Dia harus mendapatkan istilahnya teguran atau konsekuensi, ya berarti dia tidak bisa dihitung sebagai kontribusinya dikurangi gitu ya. Jadi kita berusaha fair juga supaya sama-sama kerja bersama. Yang tadinya maunya saya suka sendiri Bu, saya introvert. Ayo, ini bukan masalah kamu suka apa enggak. This is the work that requires you. Kalau nanti kamu ada di biro kamu nyuruh kamu sana ya, kamu ke Padang cek visit, site visit sama suka mau, tetap harus lakuin dong. Iya, because it's the job, it's not your preferences. Jadi be professional. Ini adalah tugas. Misalnya satu kelompok ternyata berantem, ya udah singkirin dulu. Pokoknya demi tugas ini kalian harus be profesional ya. Untuk ini saya tidak berharap kalian berdamai dan lain-lain misalnya ya. Get along kalau emang tidak get along, tapi push aside itu semua, work on it. As soon as you can work on it, cepat selesai, kalian bisa cepat istirahat weekend bersama. Ya, jadi nggak harus ngerjain during weekend misalnya. Oke? Ada pertanyaan lagi? Untuk pembagian saya serahkan ke tiap kelompok masing-masing. Nanti ketua kelompok info ke Evan aja supaya nanti tahu di tiap kelompok mana yang site apa. Kalau memang ada yang ditanyakan, silahkan hari ini masih bisa asistensi. Kalau bisa, site visit dulu. Nanti siang sudah ada info ke dosen pembimbing. Kalau ada yang ditanyakan, Bu, ini boleh nggak misalnya ini harus saya consider apa, itu bisa diskusikan juga dosen pembimbing. Nanti dibawa ke diskusi kelompok. Itu ya. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan,
Lagi udah absen? Udah absen ya, aman ya? Baik, kalau memang tidak ada, terima kasih. Nanti Kak Evan akan. Kak Evan ada yang mau ditambahkan? Ya, Bu Yunita ada yang mau ditambahkan? Ini pakai Bu. Saya kasih Bu Yunita ya. Dan aktivitas itu tidak berjalan selalu seperti yang kalian pikir. Contoh yang dapat ditambahkan dari kelompok begini. Kelompok itu tidak beroperasi seperti kantor yang setiap penelitian. Itu juga kan tuh. Itu bisa aja mungkin yang sore setelah kuliah, mungkin kelompok yang di belakang atau di belakang dari saya yang enak sih yang di belakang ya, yang ada banyak. Kita sambil diskusi dan sambil observasi sama-sama di situ. Bisa tanya juga anak jurusan lain, biasanya anak-anak STM di sana ya. Kesulitannya karena saya pernah itu beberapa jam. Layar memang susah. Dan kita harus sempat bagaimana yang layarnya dibuka. Dan itu nggak selalu sama. Tiap jam nggak usah kayaknya tunjukin aja. Oh iya, 10 deh. 10 dibagi satu-satu. 5 nih. Baik. Thank you. Terima kasih, Ibu. Sorry ya. Baik, terima kasih Bu Yunita ya. Jadi Bu Yunita menekankan pentingnya ada site visit repeated gitu ya. Walaupun ini surat sudah disiapkan, just in case kalian dideketin sama satpam, ini apa nih? Kumpul-kumpul rame-rame gitu ya. Kalian bisa menunjukkan ini akan di-print oleh Kak Evan 5 sehingga satu site akan mendapatkan 1. Nah, tapi sebenarnya kan kalian bisa melakukan site visit repeating tadi yang seperti yang Bu ini ya, Bu Yunita ini kan. Jadi itu bisa dilakukan individu atau berkelompok kecil. Dan saya selalu encourage kalian kalau kalian site visit, kalian harus berinteraksi sebisa mungkin dengan orang-orang sekitar. Jangan cuma lihat pulang. Ya kayak kemarin pas halte, oh ada ojol, deketin Pak, nanya dong. Gitu. Ternyata banyak informasi yang didapat ya. Kalau di kelompok saya bilang ojolnya nggak mau dikasih dudukan sandarannya. Duduk kan nggak nyaman nih kotak doang. Iya jangan dikasih sandaran Neng, kalau soalnya kalau dikasih sandaran kita tidur. Kita di sini mau kerja. Pernah nyandar dikit, ketiduran sampai lama banget gitu. Orderan kelewat semua. Jadi itu tidak kita ketahui kalau kita tidak ngomong langsung dengan penggunanya. Nah, jadi saya encourage kalian siapapun nanti mendapatkan semua site, coba kalian lihat deketin. Tapi ingat ngomongnya yang sopan ya, yang baik, jangan nakut-nakut, jangan mau ngomong gitu ya. Permisi gitu ya, dengan cara-cara yang baik. Kalian kan membawa nama ITB, jadi juga tolong behaving dengan baik. Nah, saya juga pesan tolong nanti ketika set visit, terutama yang di luar dari area kampus ini, Taman Ganesa, Baksil, dan juga mana area Saraga, tolong saling menjaga ya. Maksudnya di situ ya kan nyebrang jalan dan lain-lain, tolong laki-lakinya terutama menghitung dan melindungi teman-teman ceweknya jangan sampai ada yang ketinggalan atau ada mendapatkan sulit ya diharapkan. Oke? Aman semuanya? Tidak pertanyaan? Kalau gitu terima kasih. Selamat melanjutkan hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you. Aduh, Evan. Capek.